Audio Jungle. Film dilanjutkan, Subaru dan pelayan kembar pergi berbelanja. Si Subaru mengajak kepada penduduk desa untuk melakukan senam bersama. Terlihat orang-orang pada senang mengikutinya. Ram sama Rem malah aneh melihatnya. Bocil-bocil pada menggoda si pelayan kembar tersebut. Terus Subaru dapat apresiasi dari penduduk yang ada di situ. Tak lama ada anak cewek yang kelihatan murung dan meminta bantuan. Alhasil si Ram mengizinkannya untuk ngebantuin yang ternyata anjingnya kabur ke hutan. Tapi untungnya masih bisa balik lagi. Di situ lagi-lagi Subaru digigit oleh anjing tersebut, lalu mereka pulang. Sesampainya di rumah, terlihat si Roswal udah rapih mau bertemu dengan seseorang. Kemungkinan dia gak bakalan pulang cepat. Dia menyuruh Ram sama Rem ngejagain itu rumah. Dan juga dia mengandalkan Subaru juga, lalu dia langsung terbang. Setelah itu Subaru bertemu dengan si Betty lagi. Kini dia menanyakan apakah ada kutukan di tubuhnya dia. Karena sebelumnya Subaru dipegang oleh beberapa orang yang ada di desa. Secara terpaksa Betty membantunya. Pas dicoba diterawang, ternyata kutukan itu berada di tangannya. Yang tak lain, kutukan itu berasal dari anjing kecil tadi. Subaru keinget sama bocil-bocil, jadinya dia memutuskan buat ke sana dan mengajak salah satu dari sekembar. Ram mengizinkannya dan menyuruh Rem untuk ikut sama Subaru. Di situ pun ada si Emilia yang mendengar. Dia mengizinkan hal itu, lalu berharap Subaru bisa pulang dengan selamat. Tak lama mereka langsung berangkat. Sesampainya di sana, benar saja warga lagi mencari bocil-bocil yang hilang. Subaru langsung menuju tempat terakhir mereka bertemu. Rem mencoba menerawang dan mereka menuju ke arah hutan. Subaru meminta semua warga ke situ. Karena gak ada pilihan lain, mereka berdualah yang bisa nyelamatin. Lagian Subaru sangat dekat sama bocil-bocil itu, sampai tahu cita-cita mereka. Dia gak mau mereka mati gitu aja. Alhasil Rem pengen ikut juga dan siap amat tombaknya. Pas masuk dan berjalan sebentar, Rem akhirnya menemukan bocil-bocil itu. Dia mencoba menstabilkan tubuhnya biar kagak mati. Sedangkan di situ ada satu bocil yang memberitahu kalau ada satu bocil lagi di dalam sana. Alhasil Subaru memberanikan diri untuk masuk. Rem bakalan mudah merasakan keberadaan Subaru karena bau penyihirnya itu. Sebelumnya dia berjanji kepada Rem terlebih dahulu kalau dia bakalan bisa pulang lagi. Banyak yang ingin ditanyakan pada Rem, begitupun Rem. Lalu dia pergi. Subaru mulai merasakan sesuatu dan dia melihat kaki anak tersebut. Pas dideketin ternyata benar, namun ada anjing besar di belakangnya. Dia langsung melawan dengan menublaskan anjing tersebut kepada pohon yang tajam. Pas mau pergi masih ada anjing yang lain yang banyak banget. Dia udah pasrah tapi Rem keburu datang. Rem mencoba melawan anjing sebanyak itu dan mencoba mencari celah biar bisa kabur. Namun sayangnya ketika mereka mau kabur, pemantranya mengeluarkan sihir tanah sehingga Rem menyelamatkan Subaru dari serangan tersebut. Rem terpental. Tak lama dia bangun kembali dan muncul tanduk di dahinya. Tatapan dia mulai berubah, udah macam setan. Dan juga haus akan membunuh. Ketika dia mau dihabisi, si Subaru kini yang menolongnya. Dan tanduk tersebut tiba-tiba hilang. Subarulah yang dapat gigitan dari anjing-anjing tersebut hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, Subaru terbangun dari pingsannya. Dikira dia bakalan mati. Di situ ada Emilia yang menunggu si Subaru. Lalu Peck juga muncul yang baru bangun tidur. Dia menceritakan kejadian pas Subaru sedang digigit sama anjing-anjing itu. Karena berkat si Rem yang mengubah dirinya menjadi setan. Dan dia bisa disembuhkan berkat Betty sama Pak. Tiba-tiba Subaru keinget sama bocil-bocil, terus dia keluar. Di situ ada si Ram yang membawa ubi. Karena Subaru lapar, Ram memasukkan ubi itu ke mulutnya. Dan berterima kasih karena udah melindungi adiknya. Si Ram pun membagi-bagi ubi tersebut kepada warga. Sedangkan si Subaru belusukan ke bocil-bocil. Sesudahnya dia bertemu dengan si Betty. Dia berterima kasih karena udah disembuhkan olehnya. Terus Betty ngajakin buat ngobrol. Betty memberitahu situasi si Subaru sekarang ini, yang mana umur dia tinggal setengah hari lagi. Berkat gigitan di tubuhnya yang banyak banget, yang membuat si Betty kagak bisa menyembuhkannya. Udah macam tali berbelit yang susah dibenerin. Salah satu caranya yaitu membunuh si pemantranya. Betty melihat Subaru seperti kagak takut akan kematian. Terus Subaru mengingat obrolan ketika dia tertidur. Lalu seketika dia menanyakan si Rem. Ternyata dia ke tempat si pemantranya biar bisa menyelamatkan si Subaru. Di situ pun ada si Ram yang mendengar. Alhasil dia mau ke sana tapi Subaru menahannya. Subaru mencoba membuatnya tenang. Dia pun akan ke sana juga.
Subaru menanyakan tipe si Ram. Subaru nyangkanya mereka itu sama, namun ternyata Ram tidak memiliki tanduk. Alhasil si Subaru berpidato terlebih dahulu, lalu berangkat dan udah kecapean aja. Tapi sebelum berangkat, Subaru dikasih pedang dan juga hadiah dari bocil-bocil. Tadinya si Ram marah, tapi dia bisa diredakan sama si bocil. Jadinya hati dia bisa tenang. Lalu si Ram mengeluarkan penerawangannya melalui hewan-hewan di sekitar. Dan dia merasakan ada yang datang dan ternyata benar anjing-anjing itu pada datang lalu meneruskan perjalanannya lagi. Di situ mereka bercerita tentang si Ram sama Rem, kenapa Ram kagak ada tanduknya. Padahal mereka satu ras. Ram belum bisa menceritakan soal itu. Harusnya kedua orang itu dibunuh karena mereka kembar. Dan juga punya satu tanduk aja. Tapi karena kekuatan di tanduk tersebut luar biasa, jadinya kagak dibunuh. Seketika si Subaru mempunyai ide yaitu mengeluarkan kata terlarang yang membuat sihirnya kedetek sama musuh dan juga Rem. Alhasil rencana tersebut berhasil. Banyak anjing menuju ke situ. Tapi tak berselang lama si Ram udah kehabisan tenaga. Secara terpaksa Subaru harus kabur lalu gak sengaja lompat ke jurang. Untungnya pedangnya itu menyelamatkannya. Tak lama pedang tersebut patah, tapi Ram masih bisa mengeluarkan tenaga terakhirnya. Di bawah sana si Subaru udah terpojok, namun tak lama datang si Rem dengan muka seramnya. Alih-alih si Subaru tenang, tapi malah dia yang kena serang. Untungnya masih melenceng, anjing itu kembali menyerang si Rem, kesempatan si Subaru buat kabur. Tapi situasinya kagak seperti yang dia harapkan, si Rem terpojok, jadinya dia mengeluarkan kata terlarang lagi. Yang membuat si Rem kembali menunjukkan amarahnya. Ram memberikan cara untuk menghentikannya, yaitu dengan memotong tanduk yang ada di dahinya. Alhasil dia secara terpaksa menggunakan cara yang sedikit menyakiti si Ram, yaitu melemparnya ke depan. Dan dia mencoba mematahkannya, namun sayangnya dia masih gugup, sampai dia terpental ke atas. Situasinya jadi satu lawan satu. Subaru akhirnya memberanikan diri untuk langsung menyerang si Rem. Setelah itu diceritakan waktu si Ram dan Rem dilahirkan. Dulunya mereka hampir aja mau dibunuh karena kembar dan juga memiliki satu tanduk aja. Namun di situ mereka mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu setelah mulai tumbuh, si Ram bisa menunjukkan kekuatannya yang bisa membantu para warga. Tapi si Rem beda lagi, malah kekuatan dia belum bisa sama kuatnya macam Ram. Dia berusaha buat latihan, tapi hasilnya masih sama. Alhasil dia mencari cara lain, dia akan memasak untuk makan malam. Dia akan memasak daging kelinci dan juga ubi rebus. Keesokannya Rem mencari kacang-kacangan dan juga mencari kelinci. Tapi cuacanya tidak mendukung. Turun hujan disertai petir yang membuat dia hampir aja kena. Untungnya Ram datang tepat waktu. Saat itu dia gagal lagi untuk melakukan yang terbaik sampai dia bermimpi buruk. Dimulai dari situlah Rem tidak berusaha untuk bisa setara sama si Ram. Singkat cerita, di malam hari ketika Ram lagi tertidur, dia merasakan hal aneh. Yang mana pas dia keluar, desanya udah habis terbakar. Di situ terdapat Ram yang melawan penjahatnya seorang diri dan mencoba melindungi si Rem. Namun tanduknya ada yang mematahkannya. Dan saat itu kekuatan Ram jadi menghilang. Dan mereka berdua bekerja di kediaman si Roswal. Di situ si Rem mencoba untuk bisa mengganti perannya si Ram. Tak lama dia terbangun, Subaru dan Ram masih terus dikejar-kejar. Rem masih aja merasa bersalah, seakan-akan semuanya salah dia. Subaru menyuruhnya untuk tenang dan tidak bertindak sendirian. Kini giliran Subaru yang akan mengalihkan musuhnya, sedangkan mereka kabur. Akhirnya Subaru mulai beraksi. Kebetulan pemantranya ada di depan dia. Namun tiba-tiba dia jadi besar, tapi tekad dia udah bulat. Subaru mengeluarkan sihir yang diajarkan Pak, tapi masih belum bisa mematikannya. Ketika udah terpojok, datang si Roswal membantu. Dia terpaksa ke situ karena si Emilia yang memaksa. Rem sangat tenang, si Subaru gak apa-apa, lalu dia pingsan. Bangun-bangun dia udah ada di rumah si Roswal. Di situ terdapat si Rem. Dia masih aja meminta maaf dan kurang puas sama dirinya sendiri. Alhasil sama si Subaru diberi nasihat panjang lebar. 本当の姉さん、話をすると鬼が笑うっつんだよ。鬼がかってますね。だろ。 Malam harinya si Roswal meminta informasi kepada si Ram tentang pemantra itu dari mana. Tapi sama sekali kagak ada petunjuk. Kini timnya merasa dapat masalah mulu. Dia bakalan terus supaya bisa menjadikan Emilia penerus tahta dan nantinya dia akan menggapai keinginannya.
Di sisi lain, si Emilia merasa aneh. Akhir-akhir ini Subaru selalu aja terluka. Giliran dia mau nolongin selalu ditolak sama si Pak. Tapi si Subaru udah sehat. Dia meminta satu permintaan, yaitu dia mau besok pergi kencan jalan-jalan di desa. Alhasil si Emilia kagak bisa nolak. Singkat cerita, besoknya Subaru ke desa lagi dan mengajak warga-warga senam kembali. Mereka nampak senang dan antusias sekali. Setelahnya mereka pulang. Di rumah Roswal kedatangan tamu. Bapak itu bernama Wilhelm. Kata Rem, ada yang datang. Dia berhubungan dengan penerus tahta. Tadinya Subaru mau ikut masuk, tapi sama Emilia kagak boleh. Jadinya dia ke si Will untuk mencari informasi sambil membawa teh. Sayangnya dia kagak mau ngasih tahu. Tak lama tamunya udah mau pulang, namanya si Felix. Subaru jadi bahan pembicaraan di dalam tadi. Setelah itu Subaru menanyakan kepada si Emilia tentang omongan si Felix. Emilia bakalan ke kota untuk ikutan konversi pers. Cuma di situ si Subaru pengen ikut juga. Dia meminta dengan memaksa. Jadinya si Roswal mengizinkannya, walaupun Subaru kesana hanya untuk penyembuhan ke si Felix. Di sisi lain, si Will merasa tertarik sama Subaru. Dia merasakan kalau dia pernah mati beberapa kali. Singkat cerita, Subaru dan Emilia udah sampai di kota. Nampak di situ Emilia kagak mau lepasin tangan si Subaru. Takutnya Subaru melakukan hal bodoh. Di belakang mereka terdapat toko buah abang yang waktu itu. Alhasil si Subaru membeli buah apel lalu meneruskan perjalanannya. Sesampainya di pintu masuk, datang kesatria bernama Julius. Dia datang langsung mencium tangan si Emilia. Sampai si Subaru kesal begitu. Pas mau masuk, Emilia menyuruh Subaru diam di luar. Tak lama ada cewek dibawa ke lorong. Alhasil si Subaru ke sana, yang ternyata cewek tersebut dipojokkan sama preman yang pernah bertemu sebelumnya. Subaru mencoba memberanikan diri dan menipu ketiga orang itu. Tapi si kakek Rom kebetulan nongol, jadinya benar-benar kabur. Si kakek nanyain si Pel ada di mana. Katanya dia dibawa si Reinhard. Lalu dia pergi. Tak lama datang si Emilia bersama pengawalnya si cewek yang bernama Priscilla tersebut. Emilia terlihat memberitahu sesuatu. Pas mau pergi, Priscilla ingin mencoba apalnya. Di perjalanan, si Emilia menanyakan di mana Subaru menemukan Priscilla. Tiba-tiba mukanya jadi serius. Terus sesudah di rumah, Emilia menyuruh Subaru jaga rumah sama Rem. Emilia kagak mau melibatkan siapapun, tapi Subaru tetap pengen ikut. Emilia benar-benar gak mau si Subaru ikut. Alhasil mereka melakukan perjanjian. Pas Emilia pergi, Subaru masih belum nyerah untuk bisa ikut. Takutnya terjadi sesuatu. Alhasil si Rem memberitahu kemana Emilia pergi. Setelah itu Subaru langsung bergegas pergi dan dia dapat tumpangan dari si Priscilla. Di situ pengawalnya memberitahu kalau Priscilla calon penerus tahta, alias lawan si Emilia. Tapi di situ dia tidak mempermasalahkan si Subaru ikut ke sana. Sesampainya di sana dan baru juga masuk, di situ Emilia langsung melihat si Subaru yang ada di situ. Dia kagak bisa ngomong karena acaranya mau dimulai, kagak ada waktu lagi buat ngusir si Subaru. Alhasil dia diperbolehkan Roswal, lalu kongresnya dimulai. Di situ pun ada Reinhard dan juga Julius yang songong. Mereka memulai dengan menceritakan sejarah apa yang sudah terjadi sama kerajaan itu. Namun ada yang nentang karena mereka udah tahu ceritanya, tapi tetap aja diceritain juga. Karena harusnya pencalonan itu ada 5 orang, si Reinhard membawa kandidat satu lagi. Biar jadi 5, yang tak lain itu adalah si Pel. Nao, Felto sama to moushimasu. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.